bulan Juni ya kita peringati ada Hari Anti Narkotik Internasional. Tapi ada yang bertanya, apa sih itu narkotik? Jadi ada definisi ya. Misalkan menurut Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi narkotika itu suatu zat obat atau berasal dari tanaman baik sintetis maupun sintetis yang berpengaruh ke sistem saraf pusat. Jadi itu dapat mempengaruhi seperti penurunan dan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, bahkan sampai ketergantungan. Nah, Oke. Kalau untuk narkotika sendiri dok, ada penggolongannya nggak dok? Nah, sebenarnya banyak, apalagi mungkin saya belah dulu. Jadi secara garis besar ada 3, secara depresan, stimulan, sama halusinogen. Jadi depresan itu dia mendepres, menekan. Dalam arti ya kalau namanya depres jadi bikin orang moodnya tekan, kemudian nggak mau beraktivitas, kayak apatis. Itu contohnya seperti alkohol, golongan hipnotis sedatif, gitulah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanca Kardina. Kembali lagi di acara podcast Gawe Seneng. Dengan saya sebagai host, Dr. Prima Hairunisa Ananda, akan mengawali hari ini dengan bahasan mengenai kesehatan mental. Nah, dalam memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia. Hari ini kami sudah kedatangan tamu yang cocok sekali untuk bahasan hari ini, yaitu Dr. Tri Setyo Nugroho SPKJ. Selamat datang Dr. Tio, panggilannya dok ya? Ya, nggak apa-apa, sama saja ya. Apa kabar Dr. Tio? Baik, Dr. Prima ya. Oke, kesibukannya apa dok hari ini dok? Kalau sekarang ya seperti biasa. Oh ya, selamat pagi dulu Dr. Prima dan kanca-kanca Kardina yang lain. Mungkin kalau di sini belum banyak yang tahu ya. Mungkin ada yang bilang, wah apa sih bedanya dokter jiwa, psikiater sama psikolog? Sebenarnya kalau saya sendiri seorang psikiater atau dokter kedokteran jiwa, tugasnya ya biasa satu meriksa pasien, mungkin yang berhubungan dengan gangguan jiwa, baik ringan sampai berat. Bahkan kalau mungkin ada kasus yang berat kita rawat inap, mungkin bisa kita obati sambil kita visite. Nah, mungkin yang perlu ditanyakan adalah, apa sih dok bedanya? Ini maaf ya di luar konteks itu ya, bedanya psikiater dan psikolog. Nah kalau psikiater itu kan mungkin gelarnya dokter, kita harus melewati beberapa tahap, mulai dari sarjana kedokteran sampai koas, bahkan dokter dan dokter spesialis. Sedangkan psikolog itu kan biasanya mengambil dengan S1-nya bidang psikolog, sampai nanti di akademinya S2-nya ambil program psikolog baik psikolog klinis atau industri. Perbedaannya adalah kalau kita itu bisa meresepkan ya dok ya. Kalau psikolog sekedar konseling terapi, tapi sebenarnya nggak ada masalah, kita pun sama dengan psikolog kolaborasi. Tidak semuanya kita ambil, karena kita kan beberapa kasus misalkan untuk anak-anak yang masuk sekolah, gangguan misalkan intelijensia, tes IQ, kita harus konsultasi dengan psikolog, itu saja ya. Oke, jadi kalau psikiater itu bisa memberi obat ya dok ya? Bisa meresepkan. Karena kita basicnya dokter, kalau psikolog kan bukan dokter, itu saja. Oke, kita masuk ke topik kita ya dok. Hari ini kita akan membahas tentang nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, dokter Tio yang paling paham nih. Oke dok, mungkin kita bahas dulu dok mengenai definisi dari narkotika sendiri dok. Oh ya, terima kasih dokter Prima. Kanca-kanca Kardina, mungkin setiap bulan Juni ya kita peringati ada Hari Anti Narkotik Internasional. Tapi ada yang bertanya, apa sih itu narkotik? Jadi ada definisi ya. Misalkan menurut Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi narkotika itu suatu zat obat atau berasal dari tanaman baik sintetis maupun sintetis yang berpengaruh ke sistem saraf pusat. Jadi itu dapat mempengaruhi seperti penurunan dan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, bahkan sampai ketergantungan. Nah, jangan lupa juga Dr. Prima, itu ada semacam prekursor ya. Prekursor itu berarti bahan baku atau awal yang menyebabkan
nanti suatu saat diproduksi jadi narkotika. Apa itu dok itu prekursor? Ya mungkin yang belum tahu ini gampangnya kayak di kutek ya. Kutek itu kan baunya, nah itu ada bahan untuk suatu zat narkotik. Ada juga efedrin, yang juga di obat batuk ya. Makanya hati-hati kalau Kanca Cakardina mengkonsumsi suatu obat flu mengandung efedrin, di situ pasti sudah ada takarannya sekian miligram segala macam. Sebenarnya efedrin itu juga suatu prekursor untuk pembuatan suatu zat metamfetamin. Ya, jadi perbedaan adalah narkotika dan prekursor. Mungkin kalau Kanca Cakardina ingat sekitar tahun 2018 atau sebelum COVID ya, mungkin dulu pernah ada aplikasi ya yang menginstal suatu gelombang, namanya saya lupa lah, bilangnya ini kalau saya install ya dok, dengerin itu lewat iPhone, kayak nyaman, kayak bisa tidur, itu narkotik bukan? Nah itu sebenarnya ke saya. Nah perbedaannya adalah, oke, suatu zat dengan gelombang beda. Tadi per definisi adalah narkotik, suatu zat yang dikonsumsi untuk katakanlah misalkan nyeri, macam mengaruh ke saraf pusat. Sedangkan itu kan yang aplikasi itu kan ke gelombang elektromagnetik saja. Jadi mempengaruhi saraf pusat tapi bukan dikonsumsi, hanya di gelombang mempengaruhi elektromagnetik, mempengaruhi di pusat. Jadi beda. Kalau suatu hal yang mempengaruhi kita bikin nyaman tapi tidak konsumsi, berarti bukan suatu hal narkotik. Gitu aja. Jadi per definisi itu saja. Oke, dok. Ya. Jadi yang dikonsumsi ya dok ya. Betul. Kalau lewat yang lainnya telinga gitu. Ya, meskipun sama-sama mempengaruhi SSP, sensitif saraf pusat, tapi selama tidak dikonsumsi berarti bukan suatu narkotika. Tidak akan bikin ketagihan ya dok. Iya, tapi kan secara gelombang elektromagnetik gitu. Oke. Dulu sempat ada heboh seperti itu, ini narkotik bukan, nggak mau install, ya bukan, itu kan semacam gelombang relaksasi lah dia. Gitu. Oke. Kalau untuk narkotika sendiri dok, ada penggolongannya nggak dok? Nah, sebenarnya banyak, apalagi mungkin saya belah dulu. Jadi secara garis besar ada 3 secara depresan, stimulan, sama halusinogen. Jadi depresan itu dia mendepres, menekan. Dalam arti ya kalau namanya depres, jadi bikin orang moodnya tekan, kemudian nggak mau beraktivitas, kayak apatis. Itu contohnya seperti alkohol, golongan hipnotis sedatif, gitulah. Kemudian ada juga yang sebaliknya, seperti stimulan, itu dia moodnya naik, jadi merasa bersemangat, kemudian wah kayak euforia, jadi akhirnya dia nggak bisa diam, itu berarti kayak amfetamin, contoh kampanye ekstasi. Nah, jadi depresan, stimulan, yang terakhir adalah halusinogen, artinya menimbulkan halusinasi. Halusinasi itu apa dok? Ya berarti ini persepsi yang salah. Artinya bisa dengar visual dengan panca indera, tapi sebenarnya itu tidak ada. Nah biasanya kanabis, mungkin yang Kanca Cakardina tahu adalah ganja, kanabis, iya, kemudian mushroom tuh jamur, bukan sembarang jamur. Jadi mungkin biar tahu juga, jamur itu tidak semua jamur bikin halusinogen. Contohnya mungkin yang belum tahu banyak itulah di kotoran sapi. Itu ada loh yang misalkan menunggu, wah saya mau bikin jamur dari kotoran. Nah itu hati-hati. Ternyata dari jamur kotoran itu nanti dikembangkan, dibudidayakan, ternyata bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk pleasure, jadi untuk kesenangan sendiri. Dimakan dok jamurnya. Betul. Kadang nanti dibikin kayak omelet gitu dok. Gitu. Jadi secara penggolongan adalah depresan, stimulan, sama halusinogen. Oke, cukup jelas ya Kanca Cakardina ya. Oke, kalau gimana sih dok, narkotika itu bisa mempengaruhi ke sistem saraf pusat itu kurang lebihnya bagaimana dok? Kenapa bisa bikin sampai ketagihan seperti itu? Oh iya tadi ya. Jadi gini dok, seseorang mungkin yang usia kita ya, yang masih dewasa, otak itu beratnya kurang lebih 2 kilo. Jadi apabila kita potong secara melintang atau penampang itu, kita teliti secara mikroskop elektron, berminyak-minyak ratusan sarafnya. Nah saraf itu kita ambil satu. Misalkan nanti ada bagian katakanlah dendrit, nukleus, dan nukleus ya inti sel ya. Nah misalkan kalau ada juga sel swan gitu ya. Jadi katakanlah kalau normal kita tusuk dengan benda tajam atau pisau, sensasi nyeri akan dari ujung dendrit sampai sel swan dan inti sel akan mengirim impuls nyeri. Itu yang normal, jadi merasa sakit. Nah kalau seseorang dengan tergantungan nafsa atau narkotika akan putus, entah itu di saraf pertama atau kemudian di sel swan sampai yang di sel jadinya rusak, artinya seperti itu. Nah itu yang pengaruh untuk berbahayanya suatu zat narkotika. Nah kenapa seseorang bisa muncul ketergantungan gitu ya?
seperti kita juga lah dulu, saya juga pernah merasa gimana sih dok, kok saya pingin rasanya merokok tuh gimana ya, saya juga pingin, akhirnya saya mencoba ketagihan, tapi saya berpikir wah rokok ternyata banyak efek sampingnya. Ini sama, jadi orang kenapa bisa sampai kecanduan narkotika itu biasanya awal dari eksperimental, artinya dia pingin tahu, pingin coba-coba apa sih rasanya, kenapa bisa ini, meskipun medsos itu katakanlah tahu itu baik seperti apa, ternyata dia malah penasaran, bukannya menghindari tapi penasaran kan gitu ya. Jadi satu tahap dari eksperimental, jadi ingin tahu coba-coba. Kemudian tahap kedua adalah sosial, artinya dia komunitas. Iya kalau komunitasnya baik ya dok, kalau nggak baik kan berarti misalkan wah ini pengennya diterima suatu komunitas tertentu, pengennya wah kalau gue seperti ini teman harus seperti ini, jadi kalau enggak nanti dilepas di komunitasnya, jadi mau nggak mau dia terpaksa untuk suatu komunitas tertentu. Jadi mulai dari eksperimental, kemudian social use, bisa jadi yang juga untuk misalkan ada seseorang yang dia dari keluarga broken home, katakanlah dia nggak bisa menerima, nggak bisa ada tempat sharing, pelampiasannya ke narkoba itu. Jadi bisa untuk menghilangkan problemnya. Jadi mulai dari eksperimental, social use, kemudian untuk bilang problem, yang terakhir adalah yang terberat, obsesi kompulsif atau penggunaan yang berat. Jadi udah makin sering, nggak bisa di stop, akhirnya jadi ketagihan. Jadi awalnya coba-coba sampai ketagihan. Tidak semua coba-coba itu baik ya dok. Nah jadi juga nih, nanti Kanca Kardina yang menginjak usia remaja awal, mudah-mudahan hindari rokok ya. Saya juga berpikir apa sih rasanya rokok, enak-enak, ternyata ya sama aja. Rokok itu gerbang utama jadi narkoba. Awalnya rokok tembakau, nanti tiba-tiba bosan pinginnya cengkeh, oke cengkeh, kerasa bosan lagi, masuklah itu ganja, bikin apa. Nah sudah kalau udah ganja ya sudah, tadi saya bilang kan dari eksperimental, masuk ke teman, wah lu nggak solidar sama gue keluarin, nah itu kan nggak nyaman, dia nggak ini, belum nanti masalah ada problem internal, ini nyaman seperti ini gitu. Jadi hindari rokok dari awal, harusnya begitu. Jujur saya udah pernah rokok tapi akhirnya berhenti kan gitu. Lalu ini ya dok, efek jangka panjangnya ya. Oke, anggaplah nih ya dok, misalnya sudah ada yang terlanjur terkena, itu apa yang bisa kita lakukan dok? Apakah perlu berobat atau apa dulu dok? Langkah pertama yang bisa kita lakukan kalau sudah ada orang yang terlanjur menggunakan nih dok? Sebenarnya gini dokter Prima, ini maksudnya untuk sudah ada gejala berat gitu? Iya. Ya lebih ke arah penanganannya maksudnya? Penanganannya, iya. Sebenarnya bukan screening dulu atau gimana? Kalau harusnya gini, karena gangguan perilaku itu banyak faktor ya. Tadi saya bilang mungkin ada faktor stresor dan faktor yang lain. Stresor ya otomatis ya tidak mampu untuk mengcoping suatu hal atau masalah di dalam diri sendiri. Itu stresor gangguan perilaku. Tapi kalau yang lain bisa faktor obat-obatan atau fisik, misalkan trauma kepala atau penyakit epilepsi, yang terakhir adalah obat-obatan ya, termasuk tadi penyalahgunaan zat. Biasanya kita lihat dulu, ini orang pola asuhnya bagaimana, penyebabnya apa, kita lihat dulu. Kalau memang murni stresor tidak ada masalah. Tapi kalau dari keluarga berkata, ya dok ini anaknya suka keluar malam, kemudian nggak bisa diatur, nggak pernah pulang, ada curiga. Kita harus singkirkan dulu masalah organik dan stresornya. Biasanya ya sudah kita cek, tapi kita analisis lagi. Ini mungkin buat Kanca Kardina ya, buat masukan, tapi jangan jadikan referensi ya gini. Dok, saya ini mau misalkan katakanlah keperluan sekolah, keperluan untuk P3K, CPNS, biar urinnya nggak ada zat-zat tertentu apa. Nah ini sebenarnya ada, karena beberapa zat itu tergantung reagennya, tergantung berapa lama dia konsumsi, kemudian ya macam-macam, nanti berapa zat itu bisa hilang dengan sendirinya. Katakanlah gini, mungkin kalau alkohol ya, dengan alkohol itu sekitar 7-12 jam gitu ya. Kemudian orang dengan entah amfetamin, entah morfin, entah yang sabu gitu ya, terus sekitar 2-3 hari. Ya. Kemudian rokok nih tadi misalkan ya telanjur nih rokok berat, itu bisa lama, itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya. Terus kayak saya juga pernah tuh, kita konsumsi minum kodein kan dok untuk batuk. Nah saya juga pernah tuh, itu hati-hati juga. Misalkan kalau minum kodein ya 3 hari gitu. Tapi ingat Kanca Kardina, kadang kita kalau minum obat
alergi, obat flu, itu bias juga tuh periksa urin, jadinya ada suatu zat yang positif. Jadi urin itu kalau nggak salah ada reagennya, ada morfin, amfetamin, metamfetamin, kemudian ganja ya sama benzo. Kalau kita konsumsi obat flu atau alergi aja bisa satu yang positif gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dari keluarga katakan dari riwayat penyalahgunaan dan komunitas yang jelek, kemudian urinnya juga menunjang, dan ternyata ada katakanlah satu zat yang positif, sudah pasti gitu ya. Cuman masalahnya gini dokternya, tidak ada terapi yang khusus. Biasanya mungkin kita ada dua ya, secara non farmakologi. Artinya gini, saya pun pengalaman 1 dari 10 orang yang sadar hanya 1. Artinya apa? Katakanlah berobat ke kita, ke terapis, bilang ya dok saya akan berhenti gini-gini. Awalnya di depan kita dengan orang tuanya, tapi setelah pulang bandel lagi, ketarik sama komunitas lagi, ditelepon segala macam, balik lagi. Jadi artinya apa? Kita harus lakukan suatu psikoterapi, termasuk edukasi keluarga, bla 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 itulah. Jadi artinya dengan efek samping segala macam, dengan pendekatannya segala macam, diusahakan nanti pengawasan dengan keluarga. Artinya kita tidak bekerja sendiri dengan keluarga dan pasien sendiri. Masalahnya ya mudah-mudahan pasien itu sadar efek samping seperti apa. Karena nanti juga ya misalkan kalau pelajar terganggu studinya, kemudian kalau dia suatu bekerja terganggu pekerjaannya, ya artinya kita harus menekankan. Ada istilah psikoterapi sportif, kita kasih tahu efek samping segala macam. Ada juga CBT. CBT itu kayak kita latih kognitifnya dok. Jadi artinya kita tanya aja ke pasien, tahu nggak gini-gini. Kalau dia sadar menjawab, ya berarti mungkin peluang ada sembuh ya gitu. Artinya kalau dia wah ini nggak baik nih, di ini nggak bisa nih, ternyata dia mau berjanji bisa ya bisa. Itu kalau secara non farmakologi, artinya dia masih bisa kooperatif ya, artinya kita ajak ngobrol bisa. Tapi tadi dok, misalkan kayak orang udah katakanlah sakau, udah gejalanya kayak cemas gitu kan, itu kita harus berikan suatu treatment. Tapi simptomatik, kalau dia keluhan tidur kita kasih obat tidur, kita kasih keluhan cemas. Nah salahnya juga obat ini sifatnya edik. Jadi sepertinya ya kita sampaikan ke keluarga tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Biasanya saya berikan bentuknya kapsul racikan, nanti yang otomatis keluarga yang mengawasi. Tapi tetap saya bilangnya gini, ini misalkan anak atau putranya harus mau untuk beraktivitas, minum yang banyak, makan yang banyak. Nanti kan kalau nggak salah rilis ya. Jadi saat itu rilis lewat kotoran, air seni dengan keringat. Selama harus di stop untuk konsumsi obat yang lain. Oke, jadi yang kalau saya tangkap ya dok ya, pertama mungkin dukungan suportif itu nomor 1 ya dok ya. Ya jangan dihakimi ya, mungkin ya dok ya. Kalau sudah keluarga menyupport itu kan harapannya dia sudah semakin semangat untuk sembuhnya. Kemudian yang kedua adalah baru butuh terapi atau tidak tergantung dari dokter. Ya, sampai yang terakhir tadi kalau terapi CBT itu ya dok ya. Ya, itu ya istilahnya kita melihat komunikasi pasien dulu. Kalau mampu untuk kita ajak sharing komunikasi, ya lebih baik saat itu juga, karena nanti ada sesi lanjutannya. Tapi kalau udah gelisah, gangguan tidur, ya kita harus berikan simptomatik. Oh ya, saya lupa, kita terima. Jadi kalau ini kita bisa disisat ya. Jadi ada istilah tadi pertama, craving. Craving itu artinya, wah saya pengen pakai terus nih, saya pengen nggak mau lepas dari zat itu. Artinya craving, dia tidak bisa menyetop bahkan mengurangi penggunaan suatu zat. Ya itu namanya craving. Nah, itu tadi saya bilang kan harus kita psikoterapi, harus kita beri edukasi segala macam. Ada juga istilah withdrawal. Withdrawal itu efek samping kalau tiba-tiba diberhentikan. Katakanlah dia biasa konsumsi zat, katakanlah komik mestreli sekian saset, ternyata nggak bisa nih, harus tetap 5. Nah itu kan kita harus kalau tadi craving masih bisa psikoterapi, kalau yang tadi yang withdrawal kita harus gantikan substitusi zat. Misalkan golongan benzo yang kira-kira short acting, tapi tetap kita bentuk kapsul. Kalau bentuknya yang dosis tunggal, nanti salah gunakan lagi, diedarkan lagi segala macam. Jadi kalau withdrawal itu kita semacam berikan suatu terapi yang sifatnya substitusi. Yang terakhir ada toleransi. Toleransi itu, wah dok saya nggak bisa nih pakai obat tidur, harusnya tambah 2, tambah 3 lah, itu toleransi. Kita juga sama, sifatnya substitusi sama psikoterapi. Jadi adiksi itu tidak lepas dari craving, toleransi sama withdrawal.
saja, Dok. Oke. Kelihatannya mudah ya kancing-kancingnya, tapi susah sebenarnya. Iya ya dok ya, mana remaja sekarang sepertinya lumayan banyak ya dok ya, meningkat angka konsumsi hal-hal seperti itu ya dok. Oke, kalau yang saya tarik kesimpulannya itu adalah semakin cepat ditangani itu semakin besar peluang sembuhnya ya dok, benar atau tidak dok? Betul, Dok. Tapi tetap tidak hanya nakes atau dokter yang bekerja sendiri ya, tetap dibutuhkan support system tadi dari keluarga segala macam. Nomor satu ya. Jadi dokter PR-nya nggak cuma ke pasien, tapi ke keluarganya juga. Ya, oke. Wah, sepertinya infonya sangat bagus ya dok ya. Apalagi sekarang memang di zaman sekarang seperti ini, sepertinya sangat mudah penyebaran hal seperti itu ya dok. Kalau dokter gimana dok? Pasiennya meningkat nggak dok? Pasien-pasien seperti ini? Kalau untuk kesalahan kedokteran jiwa memang dibandingkan yang tadi saya bilang ya, penyebab stresor berat, gangguan organik sama penyalahgunaan zat, mungkin masih banyak yang stresor ya. Tapi kalau prevalensi dari penyalahgunaan zat cukup meningkat, apalagi mungkin sudah sharing aja dok ya. Ini saya cukup tahun ini beberapa kali dipanggil kepolisian, ternyata ada beberapa pasien yang bilangnya minta obat disalahgunakan, diedarkan, bahkan diperjualbelikan. Itu juga PR saya, tapi tetap saya harus koordinasi dengan keluarga, dengan pasien, dengan kepolisian juga menekankan kalau ini tidak boleh dipergunakan secara sembarangan, karena otomatis juga mempengaruhi. Makanya sekali lagi, namanya nafsa itu merugikan semua pihak ya, baik dari pasiennya, dari keluarganya. Artinya nanti dari pasiennya juga katakanlah tidak bisa beraktivitas, keluarga juga kena stigma, belum secara hukum juga. Gitu. Jadi kalau dibilang cukup tinggi, ya signifikan juga naik. Tapi kembali lagi kita tidak bisa bekerja sendirian dok, tetap harus ada butuh lintas sektoral. Oke, mungkin terakhir nih dok, pesan-pesan untuk Kanca Kardina mencegah jauh-jauh dari nafza. Kiat-kiatnya kira-kira gimana dok? Oh ya gini Kanca Kardina, yang pasti satu pilih teman atau komunitas background yang baik, jadi jangan sampai terbawa hal yang negatif. Yang kedua butuh komunikasi, transparansi dengan pihak keluarga. Yang terakhir ya, banyaklah berdoa, mudah-mudahan memberikan semacam tameng ya, jangan sampai wah gini-gini terpengaruh, nanti nggak mau diterima dengan teman, jadi mundur sendiri, ya itu nggak baik. Artinya benar-benar fokus apa yang Kanca Kardina lakukan sekarang. Tidak hanya untuk remaja ya, untuk yang sudah bekerja pun begitu. Nanti berpikiran, wah ada problem, ada masalah, ternyata pelariannya ke arah situ. Itu saja. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama, ilmunya, Dokter Tio. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari kami. Terima kasih dan semoga para pendengar bisa lebih sadar dan lebih peduli ya dok akan bahaya dari nafza dan bagaimana pentingnya kesehatan mental kita. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.